guys, ini udah nyampe Argolis, tapi saya nggak tahu alamatnya nih. Makanya saya mau tanya sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di warung ini nih. Udah nyampe Argolis nih guys nih ya. Udah nyampe Argolis. Permisi deh. Iya, Bu, Pak, saya mau nanya nih, kalau tahu nggak Bahagia Farm peternakan domba? Nggak tahu ya. Kalau desanya desa apa Din tadi? Sukajati. Hah? Sukajati. Kalijati. Sukajati, Pak. Sukajati. Sukajati warung jambu. Sukajati. Di sana, Pak. Oh, masih ke sana ya? Iya. Masih ke sana ya. Oke guys. Sukajati Blok Warung Jambu. Jadi masih ke sana lagi nih, Akan tapi saya dengan kameramen mau istirahat dulu nih, mau ngopi-ngopi dulu, capek. Ada sekisaran 1 jam dari rumah guys ya. Makanya kita ngopi dulu. Oke? Halo guys, saya mau jalan lagi nih, mau nyari alamat. Tadi udah nanya-nanya, sekarang udah istirahat, ngopi, udah fit lagi nih. Jauh sekali guys ya, jauh sekali. Sekarang mau bayar, kopi dulu. Ibu berapa Bu? Ini kabur. Ibu berapa Bu? 8, Bi. Bu, tadi itu apa? Blok Pasar. enggak, alamat. Alamatnya di Sukajadi. Bahagia Warung Farm. Jambu. Ya, betul. Sukajadi Sukajadi, Blok Warung Jambu. Warung Jambu. Warung Jambu. Ini ada adik-adik sekolah nggak sekolah nih? Ah, udah pulang. Udah pulang. Din, silakan di sini, Din. Udah pulang? Iya. Namanya siapa? Namanya. Namanya Yang apa? mana? Aku. Iya. Revina Salsabila. Nino Fitriani. Pak. Keren-keren. Ketan loro. Ini Mbak ini? Eva. Eva. Din cantik Din ya, Din. Iya, baru keluar sih soalnya jalan terus. Dari mana baru keluar? Itu orang sini padahal mah. Oh. Kayak orang sini kerja di sini. Nanti jangan lupa nih. Lihat channel usahaku Ada berapa, dan Pak? Yudimbe, 50 subscribe ada? ya. Ada, ya. Uangnya 100. Udah, makasih ya. 8.000 berapa kembaliannya? 82. Iya. Kita ada berapa, Pak? 20. Iya. Itu 80. 92. 90. Udah nggak apa-apa, udah. Ada. Udah nggak apa. Mbak, makasih ya. Banyak. Ya, sama-sama. Pak, mari Pak. Jangan lupa ya. Iya. Lihat channel Yudimbe. Siap. Oke. Siap. Halo guys, jumpa lagi di channel Yudimbe. Kali ini saya berada di Bahagia Farm Indramayu, Desa Sukajati, Argolis Indramayu. Ternyata ada salah satu peternakan yang sangat besar ya, Bahagia Farm. Domba-dombanya itu sangat luar biasa, ada Texel, Merino, banyak sekali. Mari kita lihat ke dalam guys. Halo guys, ini Yudimbe sudah sampai di Bahagia Farm nih. Sekarang baru nyampe, terus kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama yang punyanya nih, Bahagia Farm. Secara kebetulan katanya sih menurut di YouTube Bahagia Farm itu, dia itu hadiah dari suaminya. Makanya kita akan kupas dan kita lihat kandangnya bagus ya, kandangnya sangat luar biasa. Saya rasa di Indramayu baru kali ini saya lihat kandang seperti ini. Ayo kita ikuti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Yudi. Saya dari Trisi Bu. Alhamdulillah. Saya melihat
ibu di channel Bahagia Farm tuh Ya. kelihatannya nih kok aneh gitu kan, Aneh, ya. kandangnya bagus. Aneh tapi nyata ya, Pak. Ya, aneh tapi nyata. Dan yang punya itu ibu-ibu. Ya. Betul nggak sih Bu? Itu hadiah dari Bapak? Ya. Jadi gini, memang Ya. untuk konsep ya semua. Sebenarnya memang suami saya ini dari mulai konsep kandang semua itu idenya dia. Oh, Jadi memang konsep suami idenya saya dia. tuh senang ngulik ya. Iya. Walaupun tidak backgroundnya dari peternakan gitu ya, tapi suami saya tuh emang orangnya senang belajar, banyak baca, banyak melihat gitu ya. Kemudian dia rumuskan sendiri gitu ya. Kemudian idenya dia seperti apa, akhirnya terbangunlah ini ceritanya nih apa kandang model seperti ini gitu. Dan ternyata memang karena dia riset gitu ya dari berbagai sampai ke luar negeri lah ibaratnya itu ya risetnya, walaupun emang lewat kan sekarang ilmu mah dari mana aja Dari ya mana Pak aja, ya, iya, dari apa nggak harus kita datang tapi kan kita bisa lihat gitu. Kemudian dia rangkum yang terbaiknya, kemudian dengan idenya juga Terwujud lah gitu, ini ya, Bu, terwujud. Saya tuh lihat di YouTube kandangnya bagus. Pikir saya ini pasti ada salah satu arsiteknya nih. Bu artinya ada salah satu arsitek terus mau beli jasa, dibangunlah ini. Ternyata Tidak. bikinan Bapak sendiri Bu Semua ya. dari konsep semua konsep desain kemudian kita buat sendiri. Nah, kita buat sendiri gitu. Itu luas kandangnya berapa Bu? Panjang berapa, lebar berapa? Ini perkiraan 20, 20. panjang 20 meter, lebar 20 meter. Jadi sekitar 400 meter. Berarti 20 meter persegi Bu. Iya, ya? 20 meter persegi 20 kali 20 20. meter persegi. 400 meter persegi. Ini juga sangat begini sekali Bu ya, urenya Iya. jatuhnya ke bawah, Iya. kohenya juga ke bawah. Iya, begitu. Terus udah ada berapa nih Bu dombanya Bu? Domba sampai sekarang plus cempe ya, Iya. Pak, ya ada 200-an lebih Udah, lah. Dari mulai kita mulai beternak itu sekitar bulan Maret ya, sampai sekarang ya alhamdulillah cempenya Beranak terus. beranak terus. Berarti ini breeding Bu ya? Ya, didik memang. Kita. Berarti kalau udah mencapai ratusan itu tiap minggunya ada aja Mas ya yang lahiran? ada saja, ada saja. Jenis dombanya itu apa aja Bu? Dombanya kita di sini punya dorper ya, dorpernya itu ada full blood, ada F1, F2, F3 ya? Kita punya nggak sih F3? Enggak, sama F2 aja, baru F2 F2. ya, baru Satu F2. F2 aja. Kemudian, oh ya ini manajer lapangan kita nih, Mas Nana di Mas sini Nana, ya. Dia yang ngurusin semua lah ini ya. Garut juga ada Bu? Garut ada. Ada. Kemudian oke, tadi dorper ya, dorpernya itu jenisnya yang full blood, F1 dan F2. Kemudian kita punya Merino, Texel, Sulfok dan Garut. Pantrai juga ada ya, satu ya. Pantrai ada. Pantrai juga ada satu. Kenapa Ibu nggak tertarik dengan kambing itu apa? Kayak bur tuh, Belum. senduro tuh. Ya, jadi kenapa kita beternak domba? Karena ini ya menurut riset kita ya, Iya. kalau domba itu lebih mudah ya daripada kambing dari segi makanannya. Si makannya. Nah, dari segi makanannya sehingga sebenarnya kita pemula yang ini dulu lah yang yang gampang. bisa gampang kita kasih makan, karena kan yang paling utama emang dipakan ya. Pakan, iya. Jadi memang kita fokus di situ gitu ya. Nah, domba sebanyak ini, saya juga bingung ya, domba sebanyak ini. Saya kira dari kandang dengan lumbung pakannya itu dekat. Ibu tanam rumputnya di mana ini? Ada- Kalau baru nyari kan ya, waduh sangat kewalahan sekali. Oh enggak, justru Pak, kita sebelum memulai beternak ini, Ya. kita udah punya bank pakan Oh, dulu. iya, Jadi iya, kita harus siapkan dulu, bahkan jadi kita punya Ya. bank pakan berupa ini ya, Tanaman ya. hutan, kemudian 3 bulan sebelum domba datang itu kita juga Udah tinggi sekali dia itu ya. ya fermentasi juga kita udah Oh, siapkan. udah siapkan. Nah, jadi memang itu kan fokus memang yang utama Yang itu utama, kan ya. makan gitu. Jadi memang kita siapkan itu dulu. Pakannya rumput apa Bu? Nah, kita Yang ada utama. rumput pakcong, Pakcong. rumput odot, gitu. Terus kemudian ada juga sih yang
Ya kayak gini-gini kita juga Ya, ini ya Indo Vera. Vera ya. Jadi kita juga mau kembangkan gitu Pak. Sistemnya silase apa fermentasi nih Bu? Ya ada, kita juga bikin apa namanya fermentasi, terus Complete Fit juga. complete fit. Oh, udah Ya. bikin complete fit Oh juga. sudah gitu. Jadi udah lengkap Pak. Karena memang ya itu ya, karena kita paham pakan itu paling penting gitu. Bu, ada nggak rencana Ibu tuh bikin konsentrat gitu? Di Indramayu kan nggak ada nih apa pabrik konsentrat tuh. Kan ada teman-teman salah satu peternak apa sapi, domba. Pak Yudi, kalau beli konsentrat di mana? Iya. Gitu. Ada nggak Ibu rencana pengen seperti itu? Insya Allah Nah, iya. semua yang ada di sini akan kita kembangkan. Ini biar kawan-kawan sebaya apa yang beternak tuh beli Betul. ya deket gitu. Iya, Bu. betul. Itu udah dalam ini Udah. plan kami Udah, juga, udah. rencana Udah kami rencana. untuk kedepannya apa yang bisa kita kembangkan di sini ya kita kembangkan. Kayak misalnya sekarang ini kan ada POC ya, Iya. pupuk organik cair ya, yang bisa kita ini juga keluar ya, karena kita ibaratnya menghasilkan sepekan aja bisa Iya. sekitar 2000 liter ya. Berarti ini mah mau udah apa hanya untuk mencukupi kebun sendiri aja Bu ya? Ya, tapi bisa juga nanti keluar gitu. Baik itu. Kalau yang kohenya yang serintilnya itu Serintilnya kita itu. buat sendiri aja dulu. Tapi ya kedepannya ya pasti kita Berapa akan kembang. hektar Ibu tanam odot dan pakcom tuh? Sekitar 1,2 hektar. Wah, itu cukup Bu. Itu lebih dari Iya, cukup itu. sekitar itu. Jadi memang ya itulah yang memang kita utamakan dulu sebelum beternak gitu. Tadi udah ada berapa? Mas? Sekitar 200 lebih ya? 200 lebih lah. 200, mungkin 230 ada ya. Kita belum Iya. hitung lagi tuh Pak. Ada sih Bingung. catatannya, Banyak yang ada catatannya. Karena banyak catatannya. lahiran ini ya. Iya, Iya. betul. Ada yang sudah tapi kedata, kita sama ada. sebagian belum kedata juga gitu yang Ini saya mau nanya nih Bu, Ya, kalau misal salah satu temen yang pengen apa sih dorpernya gitu, Ya. bisa dijual nggak tuh ininya, cempe-cempenya gitu? kita rencana jual itu kalau udah Populasinya banyak. umurnya itu, karena kita breeding dulu ya Pak ya, karena kita agak prihatin juga dengan perkembangan populasi domba kan lebih banyak fattening nih, Iya, gitu. iya. Jadi sehingga orang yang breeding Habis deh. kita nggak mau nanti kita import terus. Iya, iya. Jadi emang kita harus memberdayakan gitu. Memang breeding itu agak lama ya perputarannya sehingga untuk balik, tapi nggak apa-apa, kita justru pengen kita kuat gitu ya di populasinya itu Populasinya. harus seimbang harusnya gitu loh. Jadi kalau bisa Ibu ini sebagai owner Bahagia Farm supaya jadi suasembada daging di Indramayu Bu ya. Betul Jangan Pak, sampai karena kita kering ngambil banget di loh luar. kita ya, kita Iya. kering loh di Jawa Barat itu benar-benar kekurangan banget gitu, kekurangan sekali gitu. Jadi ya mudah-mudahan Iya, Bu. apa yang kita lakukan di sini bisa membantu gitu ya, Jangan sampai- memulihkan. Kalau bisa ya jangan sampai kalah dengan Jawa Tengah, Jawa Betul, Timur, Lampung. Pak. Itu saya lihat, Betul. waduh sangat luar biasa. Banyak pengusaha-pengusaha gitu Bu. Betul. Dari Kita Jawa Barat masih kurang Barat banget, kurang. banget. Makanya banyak orang yang ya alhamdulillah ada salah ibaratnya satu ada gagas ya Bu ya. Oh gitu yang ya kita sih yang peduli sama ya ternak. begitu, maksudnya peduli lah gitu ya. Kita sih tidak kita tetap namanya juga pemula ya, kita juga masih banyak belajar Pak gitu ya. Jadi kita pingin kita bersinergi lah para peternak itu supaya kita bisa maju sama-sama nih Pak, memberikan gitu. suatu Saling masukan. betul, saling berbagi pengalaman gitu kan, biar pokoknya kita maju sama-sama, kita buat peternak domba Indonesia itu ya
sejahtera Iya Bu, gitu. karena apa ya? Karena kalau kita lihat dari geografis di Indramayu ini luas, Iya. sangat luas sekali hutannya itu Bu. Betul. Hutan perhutani itu Iya, banyak betul. yang warung yang nggak ditanam ini kan, Betul, sayang ditanam sekali. padi enggak, Iya. ditanam kayu putih enggak, jati enggak, jadi terbengkalai gitu, hanya Betul, ribut-ribut aja kelihatannya tuh. Makanya kita lebih baik kita sadar diri sendirilah, kita bekerja semampu yang kita mampu. Apa sih yang bisa kita sumbangkan kepada negeri ini gitu ya, itulah yang kita lakukan gitu aja Pak, nggak usah mikirin oh dari pemerintah harusnya begini, enggak lah, kita udah ini aja swasembada sendiri gitu kan istilahnya. Ya alangkah baiknya dari pemerintah juga mendukung. Oh iya memang. Karena ada dokter dan pendamping gitu kan. Betul, betul. Satu Kita ada kecamatan di itu situ. dokternya Betul. satu misalnya, Iya. perawatnya pendampingnya berapa, Iya. itu ada gitu. Iya. Jadi kita di sini kan ada puskeswan ya, pusat kesehatan hewan di sini, dan kita emang biasa memanggil dokter hewan di sini. Enggak, dokter hewan pribadi Bu? Enggak. Ya dari puskeswan Oh, itu. dari Jadi pemerintah kita itu. kita Kita manfaatkan, datangkan, Bu, ya. kita datangkan kalau misalnya ya untuk mengecek lah. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang sehat gitu ya. bisa Memang dicek. seharusnya seperti itu sih Bu. Kadang-kadang peternak di perkampungan yang ngerti, wah Iya. panggil dokter katanya. Betul. Berapa Udah biayanya mikir ya. nih? Jadi mereka itu nggak ngerti kalau ada domba sakit, sapi yang kasihan tuh sapi. Iya kasihan betul. Nah, harganya kan puluhan juta, terus nggak didampingi dokter atau perawat, meninggal kan. Betul. Ibu boleh lihat ke atas nggak Bu? Mangga Pak, dengan senang hati kita Ya. sama-sama ke atas Kita- dulu. Jadi ini kita bentuknya panggung nih Pak ya. Iya. Nah, supaya gampang membersihkannya yang di bawah. Assalamualaikum. Ini lagi leyeh-leyeh nih. Oh, ini pada istirahat. Dombanya lagi istirahat. Ya, beginilah. Ibu nih, Suasana. Mas mau nanya nih. Ini jenis kambing apa nih? Ini ada merino, Merino. ada texel, ada sufok. Sufok. Ya. Kok sufok sama merino dibagi jadi satu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena ini jantan semua ini. Oh, jantan. Jadi Jantan emang semua. kita Nah. pisahkan gitu. Ini ide yang di YouTube itu. Ini anak saya nih. Mas itu tuh ya. Tuh ada tamu ngelihat domba. Ini sama ya? Ini jenis sufok sama merino juga. Ini cempenya juga. Ini cempenya. Itu yang berarti berangkat di sini ya? Iya. Iya. Kita sekarang yang Ini juga sedang sebenarnya yang kita udah sapi-sapi ya, ini udah lahiran Ini siapa di sini. nih? yang Ini produk lahiran sini ya? Produk sini. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini lahiran di sini juga. Ini ada ini sufok, merino. Ya. Wah, ini nih apa nih? Jenis apa nih? Dorper nih. Yang dokter yang tadi di sana tuh, Pak. Kalau ini kan Garut. Ibu dari mana nih punya dorper? Dari apa? Ya kita beli Di daerah mana? ada di Malang ya. Ya. Aku lupa sih ya. Agro. Ya, dari sini. Agro itu sama. Berapa beli dorper ini? Nah, itu yang pejantan yang paling mahal itu harganya tuh fantastis ya, melebihi sapi. Sekitar 33 juta. 33 juta kayaknya dorper nih. Kambing harganya 3 juta. 33 juta kayaknya. Hebat nih. Ini saya rasa baru di Indramayu yang punya dorper, karena mungkin ya peternak yang di perkampungan nggak kejangkau beli dorper Bu. Karena kita pingin ya Pak ya, kita pingin indukan yang berkualitas ya, sehingga nanti cempe-cempenya itu juga emang hasil dari Bahagia Farm Indramayu itu juga hasil yang berkualitas. Makanya kita ambil atau ini yang emang super betul-betul ya, yang yang super gitu. Jadi kita pengen tahu nih nanti
hasilnya ini dari Indramayu ya, Iya, Bu. bisa kita banggakan lah. Jangan kalah dengan Iya. kabupaten lain. Nih, Indramayu juga punya nih salah satu peternak yang luar biasa. Nah, tadi kan ada 200, ada berapa? Sekitar 200. Ya, 200. Itu masih banyak ya? Iya, Saya masih. muat Bu ya. Masih sekitar ini kapasitas kandang kita sekitar 300 sampai 350 lah. Gitu. Jadi memang belum full banget ini. Kandangnya ini Bu, kandangnya ini sengaja seperti ini ya? Iya, betul. Iya, Seperti begini ya. Iya, Iya. sengaja. Kalau kita buka juga ya, bisa ya? Bisa, Bisa. karena kayak gini. Deh, kayak Ini ini. kan Nah. udah Itu kan tadinya sekat. Iya. Sekat gitu. Jadi untuk koloni gitu kan, untuk koloni udah kita langsung buka karena ini nanti pejantan satu ekor ini bisa 20 lebih betina. Iya. Kita koloni di sini gitu. Berarti tiap minggunya ada aja Bu yang lahir ya? Oh, ada. Itu hampir. baru kemarin. Ini yang lahir. baru lahir. Jadi ada Nah, Itu anakan apa tuh? Jenis kalau apa ini tuh? Udah Proftexel. Texel. Iya. Texel. Nah, ini yang dorper juga ini. Ini yang dorper ini. Ini Texel. Ini. Indukannya? Oh, ini yang baru lahir nih. Wih, gede banget ya. Gede banget. Mbak. Bu. Iya. Ini yang dorper Satu, ini. lahirnya Epi. Satu. Iya. Karena ini kan masih darah sih. Oh, masih darah. Iya, karena darah jadinya ini produk sini jadinya ya. Jantan apa betina nih? Jantan. Jantan. Nah, ini untuk tempat apa mandinya di sini. Kita juga ada tempat untuk mandi. Bu, kalau di daerah Jogja, Jawa Timur sana kan ada salah satu jasa untuk Memandikan? bukan mengawinkan, misalnya kita punya dorper nih, terus ada salah satu orang pengen disilang gitu, bisa nggak Bu? Itu maksudnya IB, inseminasi buatan atau Enggak, dikawinin sama Kalau- dorper gitu. Ah. Kita punya Garut nih, Hmm, pengen disilang sama dorper. iya. Kalau beli kan nggak mungkin lah orang sini beli dorper ya, jangan Soalnya harga sekarang ini kan bisa juga dengan inseminasi buatan, kita ambil spermanya gitu ya, kita ambil spermanya dan dipertemukan dengan betina. apa ya, untuk perkawinannya tuh masih alami gitu. Nggak ada dijual nih kapan nih, bulan kapan atau Oh. kapan nih gitu mau dijual? Iya, ini Anak-anakannya tuh, maksudnya, ya. turunannya. Rencananya kita kalau mau jual itu kalau berat badannya sudah 40 kilo. Sekitar itu baru kita ini apa? Jual ya? Kita jual. Rencana berapa per kilo Bu? Wah, itu karena kan harga Masih hitung-hitungan dulu ya? agak fluktuasi apa ya. Kita juga ya lihat pasar juga lah. Iya, menghitung dulu nih. Ya. Karena emang benar-benar kita buat breeding dulu ini. Gitu. Jadi ini kita untuk mandi, cukur bulu, kemudian apa namanya, potong kuku juga Ada nih kita alatnya siapkan nih. semua. Ini kita buat sendiri, Pak. Ini buat sendiri. Buat aja sendiri. Wah, luar biasa Ibu nih. Jadi- Semuanya buat sendiri. Kita buat sendiri semua, benar-benar ini di sini. Untuk mandikan, untuk cukur, apa Iya. kita di sini gitu. Nah, kalau sekarang kan tinggal cari di YouTube aja ada gitu. Iya, betul. Makanya kan harusnya peternakan kita ini harus lebih maju daripada sebelumnya gitu, karena kan ilmu kita bisa dapat dari mana Dari aja. mana aja Bu ya. Ya, tinggal kita praktekkan saja gitu. Kelihatannya nih Bu, kelihatannya masyarakat Indramayu ini ya, kalau saya lihat, Ya. mereka tuh belum pernah melirik ternak domba gitu. Belum pernah, artinya belum ada suatu keinginan atau kegregetan gitu bahwa ternak domba itu menghasilkan apa tidak gitu. Padahal kalau kita lihat ternak domba itu justru sangat menghasilkan Bu. Betul. Sangat luar biasa. Karena dagingnya lebih banyak, Iya.
lebih apa sih? Ya lebih gemuk ya daripada kambing ya gitu. Pernah saya alami nih, saya awal-awal beternak, saya beli domba sapen gitu dengan harga 800.000, ada yang 19.000. Saya pelihara 11 bulan, Ya. itu laku 3 juta Bu. Beli 20 pertama 25 ekor. Iya. Dengan Oh. harga yang sama gitu. Iya, 25 ekor. Terus saya jual di musim haji itu saya laku 3 jutaan. Saya baru pertama kali beternak memegang uang 3 kali 25. 75 juta, Bu. Alhamdulillah. Pak, ya. Modalnya berapa kan ya? Nggak nyampe 25 juta enggak. Cuma 25 kurang lah gitu. Iya. Hasilnya dalam Hasilnya- hampir 1 tahun ya. Enggak 1 tahun sih kita beli sapen gitu ya, pelihara berapa bulan? Sekitar 10 bulan. Iya. Kita lelang pada waktu lebaran aja tuh. Dapat uang 75 juta. Iya. Nah, Betul. sangat luar biasa kan? Bangga banget saya Makanya tuh. harusnya bisa diinformasikan ke ini ya para peternak ya sebenarnya ya. Justru Mbak, saya banyak membuat konten-konten tuh mengangkat ternak apa supaya orang meniru lah gitu minimalnya kan. Betul, Dia Pak. punya 2 apa breeding gitu sih. Iya, Lama-lama banyak. pokoknya mulai dari yang kecil aja dulu, jangan minder dengan cuman jumlah Kecil, Bu. kecil gitu, karena itu besar itu kan dari yang kecil dulu. Kadang orang sini Bu, gini Bu. Kerjanya apa? Punya kambing. Wah, bocangon katanya. Bu, bahasa bocangon tau nggak? Bocangon tuh tukang mengembala. Iya, tukang mengembala. Ya. Nah, saya tahu, saya pikir beda lagi. Wah, buat apa jadi bocangon ya? Kan padahal kalau kita lihat, Wah, itu kayak ibu ini ya. padahal itu Wih. menjanjikan banget. Makanya justru kalau kita dengan wiraswasta ya, dengan wirausaha sendiri itu betul-betul membanggakan kita. Bahkan misalnya kita bisa membuka lapangan pekerjaan gitu kan, itu luar biasa banget gitu ya. Jadi ya jangan dipandang sebelah mata. Iya. Makanya kita harus bangga loh jadi peternak. Karena yang ngomong begitu mereka nggak tahu kalau penghasilan di ternak domba itu sangat luar biasa. Iya, makanya harus di ini ya. Jadi jangan cuman bawa surat lamaran ke kantor-kantor ya. Ayo kita mulai dari sekarang, kita ini aja karena masih kurang banget kita di Jawa Barat ini gitu. Dengan luas yang sangat luar biasa. Saya juga sering bercerita Bu sama peternak nih. Kalau coba kita lihat walaupun saya belum keluar negeri, kamu lihat di YouTube di Betul. daerah-daerah luar sana, di Betul. Australia. Mereka bangga. Orang yang gitu. paling dihargai itu orang yang punya ternak. Betul, betul. Dia tanya, ini mobil siapa yang paling mewah nih? Ternyata mobil yang punya ternak. Betul. Ya Bu ya? Bahkan sebenarnya nih Pak, kalau mau kita lihat cerita orang tua kita di Jawa zaman dulu, itu orang yang disebut kaya itu dengan kepemilikan hewan ternaknya. Berapa ya? Ada berapa? Justru dulu itu seperti itu. Yang para nabi juga Ya, ternak Bu ya? istilahnya kan dulu pasti dia disebut ditandai orang itu, salah satunya ya, Iya. ditandai dia disebut orang kaya itu ya karena kepemilikan ternak. hewan ternaknya gitu. Jadi kita sebenarnya harusnya Bangga, iya. bangga dengan, makanya saya sering juga saya sebutkan bahwa kita harus bangga menjadi peternak. Anak-anak muda sekarang tuh bapaknya punya kambing merasa minder. Wah, itu benar-benar Iya Bu. salah. Bapaknya tukang angon katanya. Mindsetnya harus dirubah betul-betul. Gitu. Jadi, ayo deh kita ini Pak benar-benar kita bangkitkan semangat anak-anak muda kita Iya, Bu. gitu ya, untuk balik ke desa. Kita sebenarnya nggak di desa Kita juga kelola bisa. ya, Kita kelola, karena gitu. dengan cara berternak itu sangat mudah dan Betul. semua orang bisa sih. Saya rasa bisa lah. Bisa, berternak. bisa, Terus modalnya juga sangat dijangkau loh. Misalnya tidak harus banyak kan? Iya, betul. Punya 1 ekor, 2 ekor juga dengan cara breeding sehingga beranak Iya. kan, asal Iya. jangan dijual. Kelihatannya orang sini kan dengan usaha punya ternak 10 ekor, 20 ekor, itu mungkin anggapannya
apa ya, Masih. penghasilannya makan apanya dari situ memang jelas kurang Bu ya. Jadi gini Baru Pak ya. investasi kan. Jadi gini Pak, mungkin bisa saya sedikit berbagi ya. Ketika awal ya konsep kita beternak itu, kita ini berpikirnya itu justru tidak untuk keuntungan dulu, Iya, keuntungan kita dulu. Jadi kita berpikir untuk kesejahteraan hewan dulu. Kesejahteraan, ya. Gitu. Artinya Jadi- berinvestasi sama Jadi kita maksudnya kita bagaimana caranya kita mensejahterakan hewan itu. Hewan, iya. Artinya harus tercukupi dulu makannya, kehidupannya juga kita buat nyaman. Buat nyaman itu hewan itu harus tahu kita mencintai dia, Iya. ya kan? Kan dia pasti ngerti ya bahwa kita sayang sama dia. Itu kalau dia itu kan bisa merespon apa yang kita rasakan gitu ya Pak ya. Sehingga ketika kita sudah memberikan kesejahteraan, kesejahteraan buat mereka gitu ya, itu sebenarnya nanti baliknya ke kita. Ada imbal baliknya ya. Jadi Iya, sebenarnya betul. jangan berpikir keuntungan dari ini dulu, tapi justru kita memberikan yang terbaik dulu gitu loh Pak. Itu yang mindset yang harus dirubah. Jadi kita di sini kan konsepnya itu animal welfare Pak, kesejahteraan hewan. Gitu. juga hewan juga atau Tuhan juga tidak mau ingkar janji ya terhadap orang yang Betul. Jadi kita harus mengedepankan kesejahteraan hewan itu, hewan ternak kita dulu, baru mereka itu kalau kami nih ya Pak ya meyakini mereka itu mendoakan kita loh. iya Gitu loh supaya kita itu dimampukan terus untuk memberi mereka makanan yang cukup gitu. Dan ketika mereka berdoa, alam semesta merespon gitu loh. iya betul. Sehingga kita pun akan disejahterakan atau dikayakan juga dari mereka. Gitu sebenarnya konsepnya gitu loh. Jadi kalau kita udah berpikirnya seperti itu, ya insya Allah sih gitu. Mereka pun akan disejahterakan kita. Kan ibu Mau kegayai, Iya. Sudah saya. Ya. kegayai. Oke. Ya. Boleh nggak? Boleh. Iya, Nanti. kegayai. Iya. Sebentar ya nak ya. ini anak nomor berapa? Jadi ini anak saya satu-satunya Pak. Saya mendapatkan dia tuh di usia pernikahan ke-20. Wah, Jadi usia pernikahan 24 tahun, saya melahirkan di usia 47 tahun. wah luar biasa ya. Siapa nih namanya deh? Siapa? Johan. Seneng nggak lihat domba? Seneng nggak? Oh, seneng ya punya domba ya Mas Johan ya? Aku lihat di YouTube nih, wih, keren iya. nih. Iya, jadi Ibu tuh ada rencana kalau lihat di channel ibu tuh mau ngumpulin para peternak pemula. Oh, jadi gini, kita alhamdulillah nih kita diberi dari Edu Ternak ya, Iya. dan Gaper itu ingin tempat kita dijadikan workshop pelatihan peternak domba. Buat kami itu suatu kehormatan ya Pak ya, karena ya kami masih pemula gitu ya, tapi alhamdulillah dipercaya dijadikan tempat untuk pelatihan, dan makanya kami ingin sekali gitu ya. Oh, ya enggak sih, jadi karena mereka melihat YouTube kita. Ininya di Kediri Pak, di Jawa. Oh, dari Kediri. Itunya kan dari Jawa Timur lah pokoknya pusatnya. Jadi mereka biasa pelatihan banyaknya tuh di Jawa Tengah, Jawa Timur. Makanya di Emang Jawa iya? Barat itu Jawa Barat jarang. nggak ada. Makanya maksud saya, ayo deh nih mumpung ada pelatihan ada workshop di sini, bagi yang ingin langsung dari ahlinya nih, belajar dari ahlinya langsung nih Pak. Nanti Saya insya Allah mau datang lah Bu, ya. sambil belajar juga sih. Iya, mangga Pak. Kita ini dengan senang hati, Mas. Ini dulu. Mas, kalau mau kasih makan jam berapa Mas? Sore sekarang jam 4:30 sampai jam 5 kalau bisa. Berapa kali? Itu kita ngasih rumput 2 kali. 2 kali. Nah, 2 kali sama jam 6:30 lah.
Jadi ngasih makan setengah 5, ketika habis kita langsung kasih lagi. Berarti full hijauan ya, full hijauan. Kalau Apa sore. Kalau sore iya, kalau sore hijauan aja. pagi? Paginya itu kita ada ini ampas tahu gitu ya, kita udah campur sama itu juga. Ini yang difermentasi mas? Enggak, ini langsung. Ya. Tempat pakannya juga bisa diambil gitu, enak ya? Iya. Jika Bisa diambil ini, bisa dilepas dari sini. workshop itu tanggal berapa ibu? Tanggal 22 dan 23 Oktober. 22. 23 Oktober 2022. Jadi Sabtu Ahad ya. Minggu bisa apa? Nah, mudah-mudahan Daftar dulu, Pak. Oh, daftar dulu. Iya. Bayar nggak nih? Bayar, Pak. Karena kan ini ya, Ada kalau saya bilang itu termasuk murah ya, karena ya ada makan, kemudian materi-materinya juga bagus, Materinya, ya. kemudian apa nanti kita juga dibekali dengan ilmu-ilmu ya. ilmu. Wah, itu luar biasa. Untuk 1.500.000 itu sangat murah gitu ya, sangat murah. Kalau kita Berarti bayarnya berapa? 1.500.000 Per orang. per orang. Itu sudah termasuk penginapan, makan, snack gitu ya. Nanti dapat kaos, dapat sertifikat, terus kemudian ada file-file tentang beternak gitu ya, ilmu-ilmunya diberikan gitu. Terus kemudian ada pendampingan di grup WA gitu. Jadi kita apapun masalahnya bisa kita diskusikan gitu ya. Misalnya kita ada masalah-masalah apa di peternakan kita, dan itu kita senengnya apa sih namanya continue ya, berkelanjutan ya Oh, Pak iya, ya iya. gitu. Jadinya Rutin ya. jadinya ilmunya nggak hanya saat di workshop aja, kemudian nanti berlanjut Iya, iya. Jadi itulah guys ya, ini di salah satu Bahagia Farm. Ibu ini selaku ownernya mau mengadakan workshop tanggal 22 dengan 23. Barangkali ini para peternak yang berada di Indramayu nih. Ini nggak harus peternak domba aja kan Bu ya? Oh iya, Tuh. itu kayak ruminansia lah Pak ya. Kambing, domba. Ruminansia ya, kambing, domba, sapi itu. ya. Kalau memang bapak-bapak yang senang nih berternak nih, silakan datang ke Bahagia Farm. Tadi udah disebutkan tanggalnya. Barangkali itu aja ya. Ini Bahagia Farm sangat menunjang sekali dengan suasembada dagingnya. Ini sangat luar biasa guys ya. Indramayu mudah-mudahan maju, masyarakatnya sukses, sejahtera dengan cara berternak gitu ya. Dan oke, itu aja kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.